Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Hamid Ramadhani, tentunya dengan diskursus pembahasan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran atau penilaian dan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah di part sebelumnya kita membahas tentang ragam evaluasi hasil belajar, maka di part ini kita akan membahas tentang alat evaluasi hasil belajar. Kita tahu bahwa alat evaluasi hasil belajar itu terbagi menjadi dua, yakni tes dan non-tes. Tes dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh dan sebatas mana kemampuan yang dimiliki oleh orang yang ingin dites. Jika ranahnya pendidikan, maka yang akan dites itu besar kemungkinan adalah seorang peserta didik, yakni sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan ranah yang ingin dites, baik itu ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan juga ranah afektif, seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya sedikit membaca teks. Tujuannya adalah untuk mengeneralkan pemahaman dan juga lebih menjaga definisinya agar tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat evaluasi itu adalah alat untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi secara gampangnya adalah alat evaluasi ini adalah alat yang sengaja ditentukan dan sengaja dikhususkan untuk mempermudah kegiatan seseorang dalam melakukan evaluasi ataupun melakukan tes yang dimaksud, dengan harapan dan tujuan ialah untuk mencapai tujuan yang efektif sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan harapannya, dan juga efisien. Artinya hemat tenaga, hemat pikiran, hemat biaya, dan sebagainya. Sedangkan tes ini adalah himpunan pernyataan yang harus dijawab, harus ditanggapi, dan harus direspon. Artinya tes ini adalah merupakan bagian dari wadah yang ada dalam alat evaluasi pembelajaran yang dikhususkan, di mana hal itu bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh dan sebatas mana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita, baik itu berkaitan langsung dengan ranah afektif maupun dengan ranah kognitifnya. Nah, berkaitan dengan tes ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tulisan, yang kedua berupa lisan, sedangkan yang ketiga berupa perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan, guru mungkin bisa akan memberikan stimulus untuk mengetahui respon yang akan diberikan atau akan dipersembahkan kepada gurunya. Dan itu bisa menjadikan bagian dari satu frekuensi yang bisa menghasilkan nilai. Begitupun dengan lisan, ketika semisal seorang guru bertanya kepada muridnya mengenai sesuatu yang dijelaskan untuk mengetahui sejauh mana batas pemahaman yang dimiliki oleh peserta didiknya, lalu kemudian peserta didiknya menjawab, maka hal itu bisa menjadikan seorang murid tadi atau seorang peserta didik tadi memberikan gambaran untuk memberikan nilai apa yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya bagi gurunya. Kemudian tertulis, kalau sudah tertulis ini kan sudah jelas. Artinya kalau misalkan yang diberikan atau jawaban yang sudah dijawabkan oleh seorang peserta didik sesuai dengan tes yang diberikan oleh gurunya secara tertulis, maka secara tidak langsung itu sudah menentukan batas nilai sesuai dengan kadaritas kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Sedangkan non tes ini eh, lebih kepada bagaimana respon, baik itu perbuatan, tingkah laku, sikap, atau moral siswa yang diperlihatkan ataupun yang dipertontonkan ketika sedang mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi non tes ini lebih kepada tahapan-tahapan sikap, bagaimana seorang guru memandang seorang peserta didik dan kemudian memberikan nilai sesuai dengan sikap, temperamen, watak, dan juga moral beserta tingkah laku dan perilaku kesehariannya yang ditunjukkan selama mengikuti pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Alat evaluasi hasil belajar ini terbagi menjadi dua, yakni tes dan non-tes. Tes terbagi menjadi tiga, yaitu tulisan, lisan, dan juga perbuatan. Sedangkan non-tes ini lebih kepada pola laku dan juga pola sikap yang ditunjukkan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.